Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan dari kelas A2 semester 7. Video ini akan menjelaskan mengenai cedera kepala berat dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Keperawatan Kritis dengan dosen pengampu Nurse Hani Mokorimban SKAP MKAP. Sebelumnya, perkenalkan, saya Jogni Veronica Pandey dan teman saya Vanda Molintukan dan juga Ayu Puspatuwo. Selamat menonton! Video ini akan menjelaskan mengenai cedera kepala berat dan juga asuhan keperawatan. Sebelum lanjut, kita harus mengetahui apa itu cedera kepala. Cedera kepala adalah di mana kepala mengalami benturan karena jatuh atau juga karena terkena benda tertentu yang menyebabkan sakit kepala atau bahkan sampai tidak sadarkan diri. Sedangkan cedera kepala berat adalah cedera yang memicu terganggunya fungsi otak. Nah, jenis cedera otak yang mungkin terjadi meliputi lebam, jaringan yang sobek, serta perdarahan. Cedera ini berpotensi menyebabkan komplikasi pada jangka panjang dan juga bahkan kematian. Etiologi dari cedera kepala berat ada terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama, cedera akselerasi, yaitu ketika objek bergerak menghantam kepala yang tidak bergerak. Sedangkan yang kedua, cedera deselerasi, yaitu ketika kepala yang bergerak membentur objek yang diam. Yang ketiga, cedera akselerasi-deselerasi, yaitu yang sering kita jumpai dalam kasus kecelakaan bermotor dan juga kekerasan fisik. Sedangkan yang keempat, cedera kapkontrikop, yaitu ketika kepala terbentur dan menyebabkan otak bergerak dalam ruang kranial dan dengan kuat mengenai area tulang tengkorak. Sedangkan yang kelima, cedera rotasional, yaitu benturan ataupun yang disebut dengan pukulan yang menyebabkan otak itu berputar. Sedangkan yang kelima, yaitu cedera rotasional, yaitu benturan atau pukulan yang menyebabkan otak berputar dalam tengkorak. Komplikasi yang sering dijumpai dan berbahaya menurut Markham 2011. Pertama, koma. Penderita tidak sadar dan tidak memberikan respon disebut koma. Pada situasi ini secara khas berlangsung hanya beberapa hari atau minggu. Setelah 16 masa, penderita ini akan terbangun. Sedangkan beberapa kasus lainnya termasuk vegetative stage. Walaupun demikian, penderita masih tidak sadar dan tidak menyadari lingkungan di sekitarnya. Penderita pada vegetative stage lebih dari 1 tahun jarang sembuh. Yang berikutnya, kejang. Penderita yang mengalami cedera kepala akan mengalami sekurang-kurangnya sekali kejang pada masa minggu pertama setelah cedera. Meskipun demikian, keadaan ini berkembang menjadi epilepsi. Yang berikutnya, infeksi. Fraktur tulang tengkorak atau luka terbuka dapat merobekkan membran sehingga kuman dapat masuk. Infeksi meningin ini biasanya berbahaya dikarenakan keadaan ini memiliki potensial untuk menyebar ke sistem saraf lain. Yang berikutnya, hilangnya kemampuan kognitif, berpikir, akal sehat, penyesuaian masalah, proses informasi dan memori merupakan kemampuan kognitif. Banyak penderita cedera kepala mengalami masalah kesadaran. Yang berikutnya, penyakit Alzheimer dan Parkinson. Pada kasus ini, cedera kepala resiko perkembangan terjadinya penyakit Alzheimer tinggi, sedikit terjadi Parkinson. Penata laksanaan medis dan keperawatan. Pada cedera kulit kepala, suntikan prokain melalui subkutan membuat luka mudah dibersihkan dan diobati. Daerah luka diirigasi untuk mengeluarkan benda asing dan meminimalkan masuknya infeksi sebelum laserasi ditutup. Pertama, menilai jalan napas.
Bersihkan jalan nafas dari debris dan muntahan. Lepaskan gigi palsu, pertahankan tulang servikal segaris dengan badan dengan memasang kolar servikal. Pasang mayo bila dapat ditolerir. Jika cedera orofasial menggunakan jalan nafas, maka pasien harus diintubasi. Berikutnya, menilai pernafasan. Tentukan apakah pasien bernapas spontan atau tidak. Jika tidak diberi O2 melalui masker O2, jika pasien bernapas spontan, selidiki dan atasi cedera dada berat seperti pneumotoraks tensif, hemopneumotoraks. Pasang oximeter nadi untuk menjaga saturasi O2 minimum 95%. Jika jalan nafas pasien tidak terlindung, bahkan terancam muntah, maka pasien harus diintubasi serta diventilisasi oleh alienestasi. Menilai sirkulasi. Otak yang merusak tidak mentolerir hipotensi. Hentikan semua peredaran dengan menekan arterinya. Perhatikan adanya cedera intraabdomen atau dada. Ukur dan catat frekuensi denyut jantung dan tekanan darah. Pasang EKG, pasang jalur intravena, berikan larutan koloid, sedangkan larutan kristaloid menimbulkan edema. Obati kejang. Kejang konvulsif dapat terjadi setelah cedera kepala dan harus diobati mula-mula. Diberikan diazepam 10 mg intravena perlahan-lahan dan dapat diulangi 2 kali jika masih kejang. Yang berikutnya, menilai tingkat keparahan. CKR, CKS, CKB 6 pada semua pasien dengan cedera kepala. Lakukan foto tulang belakang servikal, kolar servikal, baru dilepas setelah dipastikan bahwa seluruh servikal C1 sampai C7 normal pada semua pasien dengan cedera kepala sedang dan berat. Asuhan keperawatan CKB yang pertama yaitu pengkajian, dan di dalamnya ada riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu dan keluarga, kemudian adanya keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, dan riwayat penyakit dahulu. Kemudian ada riwayat penyakit keluarga, yang berikut pengkajian fokus, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan fisik. Kemudian ada diagnosa yang diambil. Yang pertama yaitu adanya pola nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neurologis cedera kepala yang ditandai dengan dyspnea. Kemudian adanya resiko shock berhubungan dengan hipoksemia ditandai dengan trauma multiple. Dan yang terakhir yaitu resiko perfusi cerebral tidak efektif ditandai dengan cedera kepala. Ibu, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan kriteria hasil, intervensi, implementasi, serta evaluasi. Yang pertama yaitu tujuan dan kriteria hasil. Yang pertama dengan diagnosa, yaitu yang pertama setelah dilakukan tindakan keperawatan selama berjam, diharapkan masalah pola nafas efektif dapat teratasi dengan kriteria hasil. Pola nafas efektif kode L0104, dyspnea dalam batas normal dari cukup menurun menjadi sedang atau membaik, kemudian tekanan ekspirasi dalam batas normal. Adanya intervensi yaitu manajemen jalan nafas kode I01011. 1. Berikan oksigen. Kedua, pertahankan kepatinan jalan nafas. Ketiga, monitor pola nafas. Yang keempat, monitor bunyi nafas tambahan. Dan yang berikut itu monitor sputum. Yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama beberapa jam, diharapkan masalah resiko perfusi cerebral tidak efektif dapat terasi dengan kriteria hasil. Perfusi cerebral kode L02014, tindakan kesadaran meningkat, kognitif meningkat, tekanan intrakranial menurun. Intervensi pencegahan shock kode I01068, monitor
status kardiopulmonal, yang kedua yaitu monitor tingkat kesadaran, kemudian berikan oksigen untuk mempertahankan saturasi, pasangkan jalur IF, persiapkan intubasi dan ventilasi, mekanisme jika perlu, kalibrasi pemberian transfusi darah jika perlu. Kemudian yang ketiga, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama beberapa jam, diharapkan masalah resiko shock dapat teratasi dengan kriteria hasil sebagai berikut. Intervensi yang kedua, intervensi yaitu manajemen shock, kode I 02048, monitor status oksigenasi, monitor status kardiopulmonal, tingkat shock, kode L 03032. Yang pertama, tingkat kesadaran meningkat, kedua kekuatan nadi meningkat, akral dingin menurun, tekanan darah membaik. Intervensi yaitu monitor status oksigenasi, monitor tingkat kesadaran, periksa keseluruhan permukaan tubuh terhadap adanya DOTS, pasang jalur IF, kolaborasi pemberian cairan kristaloid. Kemudian adanya intervensi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Kemudian tahap penilaian atau evaluasi adalah perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan klien, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya. Adapun jurnal pendukung mengenai cedera kepala berat dengan judul Pengaruh Terapi Oksigenasi Nasal Prong terhadap Perubahan Saturasi Oksigen Pasien Cedera Kepala Berat di IGD Subprof Kando Manado, yang meneliti yaitu Febrianti Takarteledi, Luki Kemaat, dan Reginus Malara. Sedangkan sampel penelitian yaitu konsekutif sampling dengan jumlah sampel 16 orang. Dengan hasil penelitian yaitu hasil uji antara 10 menit pertama dan juga 10 menit kedua, terdapat pengaruh terapi oksigen nasal prong pada pasien cedera kepala berat. Sedangkan pada jurnal pendukung yang kedua yaitu dengan judul Analisis Dampak Penggunaan Varian Tekanan Suction terhadap Pasien Cedera Kepala Berat, yang meneliti yaitu Hendy Lesmana, Trimurni, Anastasia Ana. Sampel penelitian dalam jurnal ini yaitu one group pretest dan post test without control. Dengan hasil penelitian yaitu semakin tinggi penggunaan suction, maka akan semakin terjadi penurunan saturasi oksigen. Demikianlah video penjelasan mengenai cedera kepala berat. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam video ini. Terima kasih, salam sehat.